Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. praktikum fisika dasar, yaitu tentang praktikum fluidostatis tekanan udara pada lilin dalam gelas. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 genap yang beranggotakan Alifa Kamelia, Linda Apriliani, Egy Francisca, dan Suci dari Rakasiwi. Tujuan praktikum ini akan dibacakan oleh Mbak Alifa. Silakan. Baik, saya akan membacakan materi bagian tujuan, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep fluidostatis dan mengaplikasikannya pada praktikum sederhana. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui proses bagaimana air dapat masuk ke dalam gelas. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Tidak hanya disusun berdasarkan pengamatan awal terhadap objek penelitian, melainkan juga berdasarkan hasil kajian yang kontingen dalam bidang penelitian. Maka dari itu, hipotesis yang kami ajukan dalam penelitian ini adalah api pada lilin akan memadam karena proses pembakaran membutuhkan oksigen, sedangkan pada gelas yang tertutup rapat tidak ada oksigen, namun hanya terdapat air saja. Sedangkan air pada piring akan menyusut tersedot oleh lilin. Berikutnya, materi akan dibacakan oleh Mbak Egy. Baik, untuk selanjutnya yaitu landasan teori. Fluida merupakan semua jenis zat yang dapat mengalir baik dalam wujud cair maupun gas. Fluida juga dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Oksigen memiliki dampak besar bagi kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernafas, sedangkan tumbuhan membutuhkan oksigen untuk berfotosintesis. Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Makhluk hidup bisa mati tanpa oksigen. Sumber utama makhluk hidup berupa oksigen dan juga dapat dalam proses pembakaran lilin. Lilin tetap menyala ketika lilin berada di tempat terbuka dan ada cukup udara. Sedangkan di tempat yang tertutup, lilin dapat padam. Dalam fluida juga terdapat hukum Boyle yang dicetuskan oleh ilmuwan Inggris pada tahun 1662. Hukum Boyle menjelaskan hubungan antar tekanan dan volume gas. Hukum Boyle juga mengacu pada teori tekanan gas dalam ruang tertutup. Hukum Boyle adalah hukum fisika yang menjelaskan hubungan antara tekanan dan volume gas, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup akan selalu tetap jika suhu tidak berubah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Linda. Baik, untuk variabel, pada praktikum kali ini ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat dengan sengaja dibuat berbeda. Secara sederhana, variabel bebas adalah variabel penyebab percobaan. Pada praktikum kali ini, variabel bebasnya yaitu oksigen dan tekanan udara. Kemudian variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, atau secara singkatnya, variabel terikat merupakan variabel yang tengah diobservasi. Pada praktikum kali ini, variabel terikatnya yaitu keadaan lilin dan air setelah ditutup gelas. Kemudian variabel kontrol merupakan variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan atau secara singkatnya, variabel kontrol merupakan variabel pembanding terhadap variabel yang telah diuji. Pada praktikum kali ini, variabel kontrolnya yaitu gelas dan lilin.
Kemudian alat dan bahan akan disampaikan oleh Mbak Suci. Baik, kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama ada air, yang kedua lilin, yang ketiga gelas, yang keempat piring, yang kelima korek api, yang keenam alat tulis, dan yang ketujuh kamera atau HP. Kemudian ada pun cara kerja. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian langkah pertama, menyalakan lilin yang kemudian lilin tersebut ditempelkan pada piring. Yang kedua, setelah lilin ditempelkan pada piring, masukkan air ke dalam piring. Lalu yang ketiga, tutup lilin dengan gelas. Yang keempat, amati air yang ada di dalam piring. Apakah terjadi perpindahan dari piring masuk ke dalam gelas atau tidak. Kemudian yang terakhir, melakukan dokumentasi praktikum. Sekian, selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.